Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, pada hari ini kita mulai belajar pendidikan agama Islam kelas 5. Mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Karena ini perdana anakku semua, maka tentu Bapak akan ta'aruf sedikit terlebih dahulu pada anak-anakku semua. Pertama, nama Bapak Rabial SAG MHI. Nah, sudah dikenalkan anakku semua. Yang kedua, tugas Bapak ditugaskan sebagai guru agama dan Al-Quran di kelas 5. Nah, mutu Bapak adalah perbarui diri untuk tetap ikhlas, sabar, istiqomah, qanaah, jujur, tawadu, pemaaf, doa dan tawakal. Yang keempat, prinsip hidup berawal dengan nilai ilahiyah dan berakhir dengan nilai ilahiyah. Itu. Kemudian anakku semua, ada himbauan yang perlu Pak sampaikan kepada anak Bapak semua. Nah, ini dia. Mulailah dengan berdoa sebelum belajar. Kedua, tetap patuhi protokoler COVID-19 saat keluar rumah. Ketiga, ikuti dengan seksama materi dengan baik. Yang keempat, tetap membuka buku agamanya bab 1. 5. Kirim tugas harus ada nama dan kelas. Keenam, selama belajar semoga tetap. Anak-anak semua, pendidikan agama Islam bab 1 kelas 5 tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Materinya memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Jadi tujuan nanti setelah anak Bapak memahami nama-nama Rasulullah, Rasul dan Rasul Ulul Azmi, mampu menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi, mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul. Setelah mempelajari ini, anakku semua bisa menyebutkan tugas-tugas Rasul. Nah, nanti tugas yang diselesaikan oleh kemudian anakku semua, yang pertama adalah nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nama Rasul Ulul Azmi, pembahasan kita. Rasul, nanti pertanyaan begini, apakah berbeda antara Rasul dan Nabi? Ya, Nabi itu adalah lelaki pilihan Allah yang diangkat dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan berlaku hanya pada zamannya. Kemudian Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada dirinya dan umat yang berlaku pada saat itu. Dan khusus Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sebagai khataban nabiin, sebagai nabi penutup, maka kerasulan Nabi Muhammad itu semua peraturannya berlaku sampai akhir zaman. Lalu anakku semua, tahukah apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi itu adalah para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi rintangan untuk berjuang menegakkan kebenaran. Itulah perbedaannya rasul yang lainnya. Kemudian
Mana dia yang nama-nama Nabi dan Rasul yang termasuk kepada golongan yang mendapat gelar ulul azmi. Yang mendapat gelar ulul azmi itu ada 5 Rasul. Yaitu ini dia. Pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga Nabi Musa alaihi salam. Keempat Nabi Isa alaihi salam. Kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi yang memang mempunyai kelebihan dari yang lain-lainnya itu. Kita tahu Nabi Nuh masanya luar biasa, banjir besar. Dia penuh ejekan dan cemoohan orang. Nabi Ibrahim dikenal dengan bagaimana Allah memberikan mukjizat tidak terbakar oleh api. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bagaimana pula beliau menghadapi kaum Fir'aun yang luar biasa kejamnya. Kemudian bagaimana pula Nabi Isa alaihissalam menghadapi para petinggi dan pembesar kaum Romawi dan rahib Yahudi. Kemudian bagaimana pula Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiin yang begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang beliau hadapi dengan sabar, jujur dan ikhlas. Semua. Yang kedua adalah menyebutkan sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 4 yang wajib baginya dan 4 mustahil baginya. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib dan mustahil. Ada 4 lagi. Pertama, sifat wajibnya adalah siddiq. Artinya berkata benar. Mustahil bagi Nabi Rasul itu kizib. Artinya dusta atau bohong. Jadi Rasul itu sifatnya sudah pasti siddiq, berkata benar. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala supaya sampai kepada umat manusia kebenaran tersebut, khususnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua, amanah. Dapat dipercaya. Dan mustahil Rasul itu bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Nah, disinilah anak-anakku semua bahwa Rasul itu sifatnya wajib bagi dirinya amanah, dapat dipercaya. Karena kepercayaan itulah yang menjadi kekuatan bagi beliau menyampaikan risalah-risalah dan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Karena sifatnya amanah, maka tantangan beliau sangatlah sulit kepada berbagai macam perilaku dan tanggapan dari masyarakat terhadap Nabi dan Rasul. Nah, kemudian anakku semua, sifat siddiq ini harus menjadi pakaian kita juga sebagai seorang muslim. Nah, sifat amanah demikian juga. Kita jadikan kebiasaan hidup kita sebagai orang yang bisa dipercaya. Jangan sekali-kali kita menjadi orang pengkhianat. Ya, anak-anakku semua, disekolahkan oleh orang tua kita ke Al-Azhar, berarti diberikan amanah kepada kita supaya belajar di sekolah, menjadi anak yang pintar, yang disiplin, rajin belajar, hormati guru, berteman harus dengan baik, ramah dengan teman, sayang sama adik-adik di kelas.
itu merupakan amanah. Jangan dikhianati. Kalau kita ke sekolah suka cabut, mengkhianati orang tua namanya. Kalau kita sekolah main-main dan mau belajar atau menghardik guru, itu sama halnya kita sudah tidak amanah lagi sebagai anak terhadap orang tua. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Mustahil Rasul itu kitman, menyembunyikan. Jadi mesti disampaikan. Ada kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun sedikit satu ayat. Qulil haq wal karamuron, sampaikanlah yang hak itu meskipun pahit. Nah, anakku semua, apa disampaikan oleh Rasul itu, dia sampaikan itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah yang suci itu, yang maha benar itu disampaikan kepada manusia supaya manusia mendapatkan rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat, fatanah. Jadi sifat wajibnya fatanah artinya adalah cerdas. Jadi Rasul itu orangnya cerdas. Mustahil Rasul itu baladah, bodoh. Jadi harus cerdas dia menyikapi situasi umat yang dihadapinya, itu cerdas dia. Bagaimana supaya ajaran Allah itu sampai kepada masyarakat, kepada umat. Anak-anakku semua, oleh karenanya sifat wajib bagi Rasul ini bisa kita jadikan sifat pula bagi diri kita. Jadilah kita orang-orang yang sidik, jangan menjadi orang kizib. Jadilah kita sebagai orang yang amanah, jangan menjadi khianat. Jadilah kita menjadi orang tabligh, jangan kitman. Jadilah kita orang yang fatanah. Nah, anakku semua, yang ketiga ini menyebutkan tugas-tugas Rasul. Nah, anakku, sebenarnya tugas Rasul itu sama semuanya, mentauhidkan Allah. Tujuannya rahmatan lil alamin. Nah, supaya lebih mudahnya Bapak buatkan ada beberapa hal. 1. Tugas Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Kalau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, wahyu itu hanya berlaku pada masanya saja, sampai menunggu Nabi dan Rasul berikutnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, wahyu Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim itu, ajaran Islam itu berlaku sampai berakhirnya alam semesta yang disebut dengan kiamat. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka beliau disebut dengan khataman nabiin, Nabi penutup. Yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Nabi dan Rasul itu tugasnya mengembalikan kepercayaan dan keyakinan umat supaya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tiada ilah, tiada Allah, tiada sembahan kecuali Allah. Nah, itu dibawa semuanya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tugas berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, atau membawa kepada kebaikan, atau menghindarkan dari perbuatan yang buruk. Itu tugas Rasul. Kemudian yang keempat, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Apa kabar gembiranya? Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, yang soleh, yang beribadah pada Allah, Allah janjikan surga yang luar biasa indahnya.
Peringatannya apa? Orang-orang yang tidak mau patuh, yang tidak mau ibadah pada Allah, tidak mengakui Islam dan nabi-nabi dan rasul yang tidak mengakui Allah, maka diperingatkan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, yang kelima, menjadi rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi anak-anakku semua, kedatangan Rasul itu tugasnya adalah bagaimana ajaran agama itu atau Islam itu atau wahyu Allah itu menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Ada rasa kerinduan, kasih sayang dengan sesama, saling membantu, saling meringankan satu sama lainnya. Sehingga nanti kita akan hadir sebagai manusia yang sangat dirindukan oleh orang lain. Jangan menjadi orang yang tidak disenangi kehadirannya oleh orang lain. Kenapa? Karena kejahatan. Anak-anakku semua, nah itulah dalilnya apa? Ini dalilnya pada surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan pada engkau dari Tuhanmu. Jadi menjadi kewajiban bagi Rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia. Anak-anakku semua, setelah ini Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya adalah anak-anak Bapak bisa nanti melihat di grup di WA atau di classroom yang akan anak Bapak selesaikan. Dan untuk materi ini demikian dulu, mudah-mudahan anakku semua bisa memahami apa yang telah Bapak sajikan tadi, bahwa kita mesti mengetahui apa itu Rasul yang termasuk golongan ulul azmi, kemudian sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, kemudian apa pula tugas dari para Rasul tersebut. Sehingga nanti anakku semua, untuk lebih mendalamnya anak Bapak, silakanlah baca buku agamanya, karena ini hanya sedikit Pak sampaikan materinya, khusus tentang Nabi Ulul Azmi, kemudian sifat-sifat wajib dan mustahil, kemudian yang ketiga adalah tugas para Rasul tersebut. Tetapi jangan lupa anakku semua, meskipun ini tidak masuk indikatornya tentang memahami hafal nama-nama Nabi dan Rasul 65, namun tetap anak Bapak harus menghafal nama Nabi dan Rasul yang 25 itu. Adam, Idris, Nuh dan seterusnya itu sampai Nabi Muhammad. Silakan anak Bapak untuk bisa menghafalnya. Tunggu tugasnya di hari Selasa besok, hari Selasa. Dan Bapak akan kirimkan melalui classroom atau di WA atau nanti Google Form. Demikian, banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.